Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel podcast Malam Kliwon. Ya, Selamat malam semua teman Kliwon dimanapun kalian berada. selamat malam. Selamat bergabung yang biasanya pada absen tuh di kolom komen. Kalau awal-awal tuh ya, Iya. Kediri hadir bang, Madiun hadir, Hongkong menyimak. Wih, ini Hongkong mana lagi sih? Malang, Jatinegara, banyak Banyak sih. gitu. Ada pengumuman apa Le? Ada. Ada. Apa tuh? Lalu saya tiba-tiba Apa? Untuk kalau ide lagi datang langsung taruh bentar gitu. Cet. Kita punya pengumuman penting buat teman Kliwon. Iya. Jadi kita akan udah teasing ya, bakal ada merchandise baru. Iya. Dan kita udah posting juga di Instagram. Jadi akhir bulan ini akan launching ya. Teman-teman Kliwon siapkan saja pokoknya. Ya. Gitu. Udah itu aja sih pengumumannya. Kita punya toko namanya Pasar Malam Kliwon. Yoi. Keren. Nanti Isinya teman-teman apa bisa aja? beli di situ. Isinya apa aja Pasar Malam Kliwon? Biasanya ya ada kang parkir, ada tong setan. Ya jual sabut kelapa, Ngapain anjir? penggilingan, ya, macam-macam. Penggilingan kelapa. Gue kirain penggilingan Jakarta Utara. Ada yang jual penggilingan. Gitu. Gitulah kayaknya ya. Ada Macam-macam deh. Gue jadi pengen ke pasar malam gue. Udah bubar, Bro. Bukan dong. Nggak tahu kalau di udah bisa belum sih Apaan? pandemi ini ada Bel- pasar malam? Mungkin udah ada yang udah kali. Iya, pasar kaget aja udah kok. Yang minggu pagi gitu. Berisik. Nah. Nah, Itu pasar kaget. gitu semua. Iya. Oh iya lo, oh iya gitu. Ini berapa harganya? Wah, berapa harganya lo? Kenapa sih lo gitu tuh? Nanya Goceng. goceng lo. Lemang berapa? Gitu. Wah, habis tuh. Pasar kaget. Jadi transaksinya lama. Lama banget tuh. Ini ikan berapa? Ini kan seger banget nih. Yang bener seger ayam masih seger begitu. Lama banget tuh. Dah ya. Jam 5 pagi, jam 4 baru selesai 4 sore transaksi baru itu. cuman beli ikan tongkol. Yo, sebutkan nama ikan yo. Yo, Ikan ikan teri. Udah lama ya. Ikan teri. udah lah. Yo, sebutkan nama menteri. Ayo. Udah enggak berani. Ya udah nih kan. Juliari Batubara gitu. Biasanya banyak yang komen tuh. Langit, Udah yuk. turunkan pemimpin negara yang tidak adil dengan rakyatnya. Sudah. Yuk, Ayo dong. gua duluan. Iya udah itu. Yang paling baru aja. Nah, gua resign. Hah? Iya itu. Oh, ini beda yang tadi ya? Yang sama. Sama-sama. Halo Mas Danu dan Mas Bimo, tolong samarkan nama saya sebelumnya. Cerita ini terjadi ketika saya masih duduk di bangku kelas 3 SD tahun 2010. Sewaktu saya masih kecil, saya sering berkunjung ke rumah saudara saya yang kebetulan masih satu daerah dengan rumah saya. Kebetulan daerah rumah saya merupakan tanah kepemilikan kakek buyut saya. Jadi semua saudara saya hampir semuanya tinggal berdekatan atau satu daerah. Kakek buyut saya merupakan pensiunan polisi dengan pangkat yang lumayan pada saat itu, dan beliau pindah ke Jakarta saat menjadi polisi dari tanah kelahirannya di daerah Ngawi, Jawa Timur. Suatu malam ketika saya masih asik bermain dengan saudara saya di rumahnya, kakek saya yang merupakan anak ketiga dari kakek buyut saya itu datang ke rumah saudara saya juga. Tanpa basa-basi, tiba-tiba kakek saya ini meminta saya untuk pulang dan ngambil beberapa pakaian ganti. Setelah itu diminta kembali lagi ke rumah saudara saya. Ternyata setelah saya tanyakan kenapa saya diminta untuk pulang dan membawa pakaian, saya diminta untuk ikut mengunjungi makam kakek buyut saya yang ada di Ngawi. Saat itu saya masih kecil dan berpikir bahwa saya diajak untuk jalan-jalan
dan tidak akan terjadi apa-apa. Kakek buyut saya memang belum lama meninggal dunia saat kejadian ini. Baru sekitar 1 atau 2 bulan. Sewaktu masih hidup, saya memang dekat dengan kakek buyut saya. Dan memang anaknya yang merupakan kakek saya juga, itu adalah anak kesayangan kakek buyut saya. Selepas saya mengambil pakaian di rumah, kami langsung berangkat menuju Ngawi dengan menggunakan mobil. Kami berangkat bertujuh. Kakek saya, kedua orang tua saudara saya, adik saya yang nomor 5, adik kakek saya yang nomor 5, dan nenek buyut saya. Perjalanan memakan waktu 2 hari dikarenakan kami singgah di beberapa daerah seperti Yogyakarta dan lainnya. Kami sampai di sana tuh siang hari. Sesampainya di sana, saya tinggal di rumah saudara saya yang merupakan anak dari adik kakek buyut saya. Kondisi rumahnya menghadap sawah yang luas. Dan belakang rumah terdapat kolam yang luasnya tuh setengah dari luas rumah. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dapur, dan ruang tengah. Lalu 1 area gudang di samping rumah yang menuju kolam. Kolam yang ada di belakang rumah sampai sekarang belum tahu digunakan untuk apa. Sampai airnya berubah warna jadi coklat, gelap, dan kurang terurus. Malam harinya saya tidur di kamar depan. Saya memiliki kebiasaan untuk terjaga sampai malam hari dikarenakan terlalu banyak bermain game. Saat saya terjaga, saya ingin ke kamar mandi yang posisinya bersebelahan dengan kolam besar tadi untuk buang air kecil. Saat saya ingin buang air kecil, belum lama, terdengar suara air seperti ada orang mandi di kolam besar tadi. Waktu itu pukul 2 pagi dan rumah tetangga berjauhan dari rumah saudara saya ini. Saya terus melanjutkan buang air kecil sambil berbisik, "Kalau emang ada, jangan gangguin, cuma mau numpang kencing." Lalu saya kembali ke kamar dan dimarahi oleh kakek saya yang kebetulan terbangun. Dan saya kembali ke kamar lalu mencoba tidur. Besok siang semuanya pergi ke makam kakek buyut saya yang letaknya ada di dekat kaki bukit belakang rumah saudara saya ini. Ternyata saya baru tahu, ternyata dulu kakek saya sewaktu dia SD pernah tinggal di sini dengan kakek buyut saya sebelum menjadi polisi. Dan kebetulan makam kakek buyut saya sejalur dengan SD kakek saya dulu. Sepanjang jalur menuju kaki bukit dipenuhi dengan pohon bambu dan pohon beringin yang akarnya menjulur sampai bawah, serta jalur dipenuhi dedaunan yang jatuh dari pohon. Sesampainya di makam, saya diceritakan bahwa ini merupakan pemakaman keluarga besar saya. Dan yang ada di dalam seperti rumah merupakan kakeknya kakek buyut saya. Wah. Setelah semua kegiatan selesai, di sana kami kembali ke rumah saudara saya dikarenakan hari mulai malam. Malam harinya saya bisa tidur dengan cepat. Namun, saya bermimpi hal aneh. Saya bermimpi bangun dari tempat tidur dengan kondisi hari sudah sore. Hari menjelang maghrib lah. Saya keluar rumah dan berjalan-jalan di sekitar rumah saudara saya. Entah bagaimana caranya, saya seperti diajak menuju ke jalur makam kakek buyut saya. Di sana saya melewati SD kakek saya dulu dan saya berhenti seketika ketika saya melihat sosok tinggi besar dan gelap. Hanya kedua mata merahnya yang terlihat di atas pohon. Dan dia melemparkan batu-batu kecil ke arah saya, seperti mengusir saya untuk tidak menuju ke makam kakek saya. Seketika saya bangun ketika salah satu batu itu mengenai saya. Dan setelah itu saya terjaga sampai pagi, sekitar 2-3 jam lah. Pagi harinya kami pamit pulang. Ketika kami pamit pulang, kakek saya seperti dipanggil oleh kepala keluarga dari adik kakek buyut saya dan diberikan 2 buah benda panjang yang dibungkus kain putih. Ketika kakek saya masuk ke dalam mobil, kakek saya seperti dimarahi oleh mbah buyut saya sambil berkata, "Kamu buat apa hal itu pulang? Kamu kalau bisa gak apa-apa." Lalu kakek saya gak berkata apapun setelah itu. Selepas kami sampai di Jakarta, saya bercerita kejadian di mimpi saya ke kakek saya di rumah. Lalu kami sama-sama terkejut
Dikarenakan bahwa dulu kakek saya mengalami hal yang sama. Bedanya pengalaman kakek ini merupakan pengalaman asli dan bukan dari mimpi seperti saya. Saya lalu bertanya benda apa yang dibawa kakek saya itu. Lalu dia menjawab bahwa jangan dibuka, itu mainan. Itu bukan mainan. Saya yang masih anak kecil penasaran dikarenakan setelah benda itu diletakkan di lemari saya sering seperti ada bunyi gaduh dari dalam. Saya buka lemari itu dan melihat ada sebuah keris terbuka dari sarungnya sedikit dan sebuah buku dengan tulisan Jawa kuno dengan bau yang khas. Oke. Setelah saya lihat ternyata benda ini dibawa oleh kakek saya dan terlihat seperti ada noda merah di besi keris itu. Keesokan hari setelah saya melihat keris itu, saya sakit demam selama 3 hari dan menceritakan semuanya ke kakek saya. Kakek saya hanya berkata, nanti kamu tahu sendiri kok kalau udah waktunya. Sekian cerita dari saya. Sebenarnya masih ada kejadian setelahnya, karena semenjak itu saya jadi tertarik dengan dunia supranatural. Dan kakek saya akhirnya menceritakan maksudnya dia bilang hal itu ke saya. Mohon maaf jika terlalu panjang dan bahasanya berantakan. Sukses terus podcast Malam Kliwon dan terus memberikan cerita yang menarik ke pendengarnya. Saya masih maraton ulang podcast Malam Kliwon di Spotify. Masih episode 60-an. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Ini yang cerita dia kelas 3 SD tahun 2010. Ya. 2021 itu berarti 11 tahun yang lalu. Kelas 3 SD itu 3 SD 2010. Iya. Bener ya? Iya. Wah, berarti udah tua kan lu? berarti sekarang lu 2010 udah nyari duit kan? Udah pak, 2010 dia masih gua. SD kelas 3. Iya makanya. Enggak, lu masih kuliah. Cuman udah nyari duit kan? Udah mau lulus gua, tahun depannya lulus gua. Lu 2008 kan? Nah kan gua lulus cepet banget pak. 3 tahun setengah. Bayar. Ya Ya kalau kuliah gak bayar? Iya sih. Nyogok kali. Nah, itu beda bayar sama nyogok. Kelas 3 SD tahun 2010. Berarti kelas 3 itu umur mungkin 9-10 tahun. Ya kan? 9 atau 10 tahun. Kelas 3, kelas 4. Sekarang berarti umurnya 20-an nih. 21. Hitung aja kayak bocah dah. Apa? 2010 kelas 3, 2011 kelas 4. Udah bener. 2000 benar gitu. Umurnya paling 20-21 sekarang nih. Jadi intinya kalau kita sederhanakan, dia itu mudik ke kampungnya gitu ya, dimana buyutnya itu masih hidup, ya kan? Enggak. Bener gak? Hah? Kakek buyutnya kan udah meninggal. Kakek buyutnya udah meninggal. Terus si yang tadi dimarahin itu oh, adeknya dari kakek buyutnya. Ini banyak nih, adik-adiknya nih banyak nih. Iya, di makanya sini gue nih. Jadi tadi mencoba menelaah jadi gini, gitu. Ini bahasanya mungkin kalau tidak mungkin butuh 2 kali untuk mencerna. Jadi kakek buyutnya tuh sudah meninggal. Oke. Berarti itu adalah ayah dari kakeknya dia, yang mana kakeknya dia adalah anak kesayangan dari kakek buyutnya dia. Kakek dia langsung ya. Ya kan? Dan di cerita ini itu banyak adik-adiknya nih. Iya. Adik-adik kakek-kakeknya. Iya. Gitu. Nah, yang ngomel, kamu ngapain bawa hal itu pulang? Kalau kamu bisa mah nggak apa-apa. Itu yang marahin siapa? Itu di situ sebetulnya siapa? Mbah Buyut. Kakek saya seperti dimarahi oleh Mbah Buyut saya. Mbah Buyut itu mungkin istrinya. Kan ada nenek buyutnya tadi. Aduh, beda lagi tuh ya. Oh, Mbah Buyut ini mungkin perempuan kali. Mungkin. Bukan kakek gitu ya. Tapi Mbah bisa cowok kan sebenarnya. Bisa. Mungkin ya. Oke. Soalnya kan ada nenek buyut nih di sini. Intinya ini keluarga mapan. Kalau dari kelihatannya ya. Jadi silsilah keluarganya gitu. Punya pemakaman keluarga sendiri di mana ada satu rumah, bangunan utama biasanya. Dalam satu pemakaman itu yang tua-tuanya tuh ya. Dirumahin gitu dalam rumah itu nisannya. Ya mapan, enak lah, nyaman.
Lu bayangin Nissan dalam rumah. Biasanya dalam garasi. March, Juke, apa Coba. lagi? Apa ya? Nissan Ini Terana, yang gede sekalian yang di cap. Nissan Terano. Terano lah. Terana. Emang ada Nissan Terana? Nissan Terra doang. Tuh, Terano. salah saya. Kalau Terano ada kan? Ada Terano. Ini ada nih. Oh. Nah, ini yang agak Laksa apa jadulan Laksa? dikit. X-Trail. Nissan juga kan. Iya. Gitu. Pensiunan polisi bro, pangkatnya lumayan, makanya nyaman nih. Ya sebenarnya Nyaman lah, nyaman. Jadi intinya tuh sebenarnya cerita di sini keluarga besar mereka nih punya garis spiritual yang lekat gitu. Dan dari kakek buyutnya buyut gitu ya. Ada kakek buyut, ada kakek apa gitu gue lupa. Adalah namanya Canggah, ada Cicit, Canggah gitu-gitu tuh. Canggah tuh apa? Kan lo cucu Cicit, Canggah gitu-gitu tuh. Oh. Di bawahnya Cicit ada apa lagi Anaknya gitu. Cicit tuh Anak, cucu, Cicit, Canggah. apa gitu. Itulah adalah gue Lupa. masih iya. Ada apa ya pokoknya. Jadi intinya yang bercerita ini meneruskan garis spiritual gitu. Iya. Si Mas atau Mbak nih? Emas sih. Mas ya. Dia itu didatenginnya lewat mimpi, sedangkan si kakeknya itu langsung. Ya. Oke. Ya dia akan menjadi penerusnya berarti. Iya, kayak gitulah intinya sebenarnya. Nggak tahu waktu itu kan juga dari diajaknya kan juga dadakan gitu kan. Gitu sih intinya. Chris Benoit kan. Chris Benoit. Chris Benoit lu taruh lemari, pantas gaduh. Iya. Kesekep begini nih. Gurak. Chris Benoit. Gurak. Wah, You wanna kill me motherfucker? Dibuka di semek lo. Dar. Lagi demo di semek. Chris Benoit. Iya kan. Oke. Chris Benoit. Iya, yuk. Yuk. Oke, kita ketemu di video berikutnya. Celing. Menghilang.